A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita karunia-karunia yang terbaik untuk masing-masing dari kita, agar dengan tambahan-tambahan karunia itu ya, maka kita pun bisa lebih nyaman, lebih lapang dan lebih menguatkan ya tekad kita untuk selalu memperbaiki amalan-amalan kita. Kita berharap perjalanan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ya itu benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik. Hari ini kita masih ada di bulan Rajab, bulan haram, bulannya Allah. Allah membuka langit untuk memberikan bagian besar yang penting dalam kehidupan adalah sebuah pembersihan. Kenapa? Kalau pada periode tertentu ya apa saja yang ada itu tidak dibersihkan ya, maka tentu saja itu akan menjadikan nilai ya menjadi kurang bagus. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita masih melanjutkan perbincangan kita tentang menggarisbawahi dulu ya bulan Rajab. Meluaskan pemahaman kita atau persiapan kita atau hal-hal yang kita rencanakan ya untuk bisa memanfaatkan bulan yang mulia itu ya sebagai sebuah persiapan agar kita mendapatkan perubahan yang besar ya di bulan Ramadan. Kemarin ya kita sampaikan ya bulan Rajab adalah bulan pembersihan ya. Bulan pembersihan ya. Dan bulan pembersihan itu agenda utamanya agar kita bisa menahan diri. Ternyata memang ini menjadi bagian yang sangat penting. Ya. Bagaimana kita punya kebiasaan sampai punya karakter ya menahan diri ya. Itu menjadi bagian yang sangat menentukan apakah manusia itu akan tumbuh dan berkembang kebaikan-kebaikannya. Sekali lagi, ketika manusia itu tidak memperhatikan kekuatan dia di dalam menahan diri, maka
amal-amal itu nilainya akan semakin rendah, bahkan kemudian hilang. Nah, salah satu yang kemarin kita sampaikan, proses menahan diri yang paling utama itu memang lisan. Ya. Karena ternyata kenapa orang itu tidak bisa banyak membaca Al-Quran misalnya, tidak banyak bisa wirid ya, waktunya tidak nyandak lah dan lain sebagainya ya, atau kemudian berdoa ya, karena lisan itu sudah terpakai untuk membicarakan banyak hal yang justru merusak, mengotori dan merusak, sehingga ya sudah capek ya kan. Ada di sini orang yang capek membaca Quran agak sedikit terus capek ya kan, hidupnya begitu. Nah, maka ini menjadi bagian yang sangat penting. Untuk itu walaupun tinggal beberapa hari ya, kita minggu terakhir itu tetap menjadi bagian yang menentukan untuk melatih. Kenapa? Karena memang Allah sedang menurunkan berbagai ujian untuk memberitahukan kepada kita sejauh mana kekuatan kita menahan diri. Ya. Contoh begini. Kenapa kemudian saya edarkan video yang pendek? Karena nek dong ngrungokke nasihat yang panjang kuwi suwe-suwe wegah ya waktune. Ya suwe-suwe wegah lali, ya, waktune entek. Nah, saya sebutkan di situ jangan terlalu berkonsentrasi pada yang kamu hadapi. Ya, berkonsentrasilah pada apa yang kamu lakukan. Contohnya gimana? Begini. Ada seseorang ya, ada seorang syekh itu ya menasihati kepada anaknya. Luangkan waktu 15 menit sebelum kamu keluar, sebelum kamu kerja untuk membaca Quran, katanya. Bocah iki seneng duh iki ya. Kan itu akhirnya dia bersiap-siap kemudian membaca 15 menit. Ternyata membaca 15 menit itu dengan terburu-buru dan ke kantor telat. Hari pertama. Hari kedua, maka dia membaca lagi tapi sudah tidak terburu-buru dan ke kantor tidak telat. Hari ketiga, dia membaca lebih dari 1/4 jam ya, dan dengan tenang ya, dengan tenang, pelan dan ke kantor tidak terlambat. Hari selanjutnya itu bisa membaca 1/2 jam ya, dan ke kantor tidak telat. Nah, ada kalanya bahkan akhirnya dia bisa mengawali sebelum keluar rumah itu membaca 1 juz dan tidak telat. Pertanyaannya ya, dia datang ke syekhnya. Kenapa bisa terjadi begitu? Katanya. Ya kan? Kenapa saya itu keburu-buru kemudian telat, kenapa sekarang bisa panjang? Kita itu loh Bu, itu manusia yang lemah. Karo awake dhewe gumun. Kok iso lho sing nglaksanake kono kok iso? Iya kan? Nah, sahnya itu tadi, ternyata hidup itu bukan bagaimana kita mau. Hidup itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa-apa yang kita pikirkan. Apa kata saya itu? Ya, dengan kata-kata yang sangat sederhana dia katakan, kamu tahu siapa yang melampangkan waktumu? Quranmu. Ya. Maka pastikan apa yang kita lakukan itu sangat penting. Untuk apa? Menjadikan apa-apa yang kita hadapi itu menjadi semakin baik. Jangan kemudian kita berpikir kita melakukan apa setelah kita menghadapi masalah. Itu contoh yang sangat konkret dan sederhana. Ketika kita memulai segala sesuatu dengan doa, maka kemudian terjadi sesuatu itu efek dari doa kita. Dan hidup itu begitu. Allah akan memudahkan, akan melapangkan, akan memberkahkan, tergantung dari niat, tergantung dari persiapan. Itu sebabnya menahan diri untuk hal-hal yang tidak berguna itu menjadi penting. Ya.
Wah, kita wis sak durung mangkate pek gitu. Apa namanya? Rumahnya belum dibersihkan. Lah batine bojone ndelokke mlayu-mlayu melu ngomong, "Maaf, tenang saja, nanti saya bersihkan ya. Nanti saya bersihkan. Jangan khawatir, jangan diubah-ubah. Aku mau pergi duluan." Lah selain manfaatnya ya kan. Ternyata kenapa ada orang ya? Ada orang itu ya ora ngopo-ngopo, ya ning ora rampung-rampung. Ya ora rampung-rampung. Ya tadi kurang berkah. Kurang berkah. Maka kalau kita tidak menahan diri, ya. Kalau kita tidak menahan diri dari apa? Apa-apa yang kamu mau. Kalau kita tuh sudah menahan diri dari segala sesuatu yang menurut kita, ya, itu mengasihkan, ya, menurut kita, ya, menggantinya dengan perintah-perintah yang dengan itu kemudian kita bisa menjadi lebih baik, ya. Nah, itu dinamakan sukses hidupnya, ya. Nah, menahan diri, ya, kemudian menahan diri untuk bisa melakukan, ya, aktivitas kebaikan. Kenapa? Ya, kenapa kita itu disuruh melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan? Karena dengan aktivitas-aktivitas itu diharapkan bisa memunculkan, menumbuh kembangkan sikap ikhlas, sabar, tawakal. Ya balik ke situ lagi. Jangan dikira, ya, kita itu ngurus rumah, nyapu, ya, nyapu. Ya. Nyapu tadi. Nyapu tuh biar apa? Tidak sekedar biar bersih, biar jenengan sabar. Ya. Kita itu tidak biar bersih, satu biar ikhlas. Jangan karo nyapu, ya Allah Bu, ijek nyapu dhewe, kembali ke laptop, malah kembali ke laptop. Ya anaknya gede-gede, ya kan? Nah, kita itu tadi melatih sikap ikhlas kita. Jawabannya apa? Ra popo. Wong ki nek meh dikeki rezeki akeh ya ngene iki. Bahwa kita melakukan itu untuk melatih keikhlasan kita. Allah memerintahkan kepada kita, kalau kamu melihat sesuatu yang kotor, bersihkan. Nah, sehingga kemudian Allah memberikan bagian kepada kita sikap mutatohirin. Suka bersih dan bersih-bersih. Nek gur bersih tok kabeh seneng, Bu. Resik-resik sing ora seneng. Ya nek resik seneng, ngresiki ku angel, ya. Nah, itu tadi itu bagian yang perlu kita pahami, bahwa yang dicari itu sikap ikhlasnya. Tidak sekedar bersih, wis bersih ngene. Lagi ngopo mah nyapu, ya wong ewange ora tekan ngene. Ya resik, Bu. Tapi efeknya enggak bagus. Ada seorang ibu dia, ibu tuh tenan, resikan tenan itu. Terus orangnya bersih, dia berpendapat setelah subuh enggak boleh tidur, semuanya harus celing gitu ya. Oh, sampai ya yang nyetelika itu loh, sampai ya sudah masak gini-gini kan tadi nyuci jemur. Nanti rada sela dijikuk sikit es garing disetelika. Ngono. Jenenge disetelika, kene kok garingnya disetelika, dan setelikanya itu mejanya diukur. Ini tapi ide yang bagus, ya. Mejanya wong jenengan wae laundry. Nanti nek ngelempet kabeh dilempet kene karo lempet kene gitu ya. Nah, lemarine kaya iklan tuh, lemarine kaya iklan ya. Lurus kabeh padha. Nah, kita kan kadang ana sing nyelempit bareng karena lempitane cilik. Ya, tumpukane gede-gede. Ya Allah, kudungku ning ndi soalnya apa nyelempit.
Ini ndak, wow, ketok kabeh, ngono ya. Sampai seperti itu. Yang mau saya ceritakan itu adalah ininya enggak tercapai. Ya, ini coba. Resikan opo-opo rapi ning nesunan dan galak. Wis lah. Kuwi sing gumun malaikat iki jane wong iki. Ya Allah. Ya. Padahal ya latihan seprono-sprene iso dadine kok ngene kan ngono ya. Malaikat iki sakjane ya mesake kerja terus. Lah tapi ya. Gitu. Sampai yang namanya suaminya pokoknya bar subuh kuwi ra entuk anak wong turu. Ya, wis kabeh wis. Akhirnya suaminya itu tuku meja lincak itu lho Bu, ya ta sing dawa kae dikeke nang isor ruwit. Nggo turu. Wah, anake lewat bapak enak men turu juga. Lah tanggone sing enake bapake saiki gene turune nang njaba. Kan ada peraturan tidak boleh tidur ya. Setelah subuh. Ya mesake ta buben. Dan dene engko nek do turu ya tak kon resik-resik omah, pilih dola turu, pilih turu ning jaba ya. Nah, ada anak-anak tuh nek wis tekan sekolah turu lha kuwi ya. Tadi ikhlas. Kita melakukan itu untuk Allah. Dipuji karepmu ora karepmu ora penting itu ya, Bu. Begitu ya. Sering saya tuh ngelatih begitu tuh sampai kemudian buat kata-kata. Ya dulu saya sampaikan. Saya itu nikah ya. Ibu saya itu Pak Yuber sudah tidak ada. Sudah ada ibu bapaknya ya setelah tahun berapa itu. Saya punya anak satu. Ibunya meninggal. Lah ibu saya itu masih ada di satu dan stroke. Itu saya tidak bisa setiap kali tilik karena Pak Yuber berpendapat bahwa kamu nek pulang harus sama aku. Ya ta? Ketoke kok bojone dicul-culke. Sing dadi masalah Pak Yuber ndak pernah punya waktu. Nah, mumet ta ora? Iki piye maksudnya? Tugasnya Pak Yuber banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga sampai saya itu ngatasi begitu itu ya agar semua yang saya lakukan itu karena Allah. Kemudian saya membuat kata-kata, kalau bukan karena Allah saya punya hak untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan ya. Sehingga saya tidak ada wes pokoknya kalau bukan karena Allah saya bisa ya. Lawang misalnya jalan kemana dan sebagainya gitu ya, itu ya banyak tahu saya jalan daripada Pak Yuber, kendel saya daripada Pak Yuber, ya kan? Ya kan, saya itu Bu dari kecil dididik untuk mandiri. Bahkan saya itu kalau jalan gitu, sejak kecil jalan, tidak boleh nunduk. Nah, kita kan menundukkan pandangan bapak saya enggak. Tatap masa depan. Jadi ini saya itu berani berhadapan dengan laki-laki ya, kon mentelek ngono saya berani. Ya karena begitu. Nah sedang Pak Yuber ya, ini kan berbeda sekali sehingga saya harus menentukan salah satu sikap ya agar kemudian saya terjaga. Terjaga dari apa? Sikap ini. Ya gitu ya. Jadi tadi kita mendidik anak, kita mengurus suami, ngurus rumah, ngurus orang ya. Kita bergaul dengan orang itu tuh yang muncul tuh agar ini. Ya, jangan gini, Bang. Mbak iki ya Allah, wong kok nganu apa ku jenenge piye ya omongane tak enak. Lah memangnya apa kok ora enak kepedesan ya. Kemudian kita alah wis lah jarke wae ra wis gitu ya. Nah itu jenengan itu tidak memahami bahwa yang buat itu tuh Allah. Satu hal yang perlu kita pahami. Semua yang Allah ciptakan, semua peristiwa yang Allah hadirkan itu bagi Allah penting. Kenapa? Karena dengan peristiwa itu, dengan apa yang diberikan pada kita itu, Allah kepingin kita melatih sikap ikhlas, sabar, dan tawakal. Semua yang terjadi pada kehidupan kita itu menurut Allah penting. Dan kita tidak menganggap penting. Nah aku toh wis rata gagas, malah rata gagas. Ya. Kenapa kita dihadapkan pada suami yang galak, ada dihadapkan pada suami yang tidak peduli ya?
Itu ada sesuatu. Nah, tapi apakah suami itu kemudian begitu? Itu masalahnya itu kita hidup itu bukan semata-mata untuk suami. Walaupun kemudian salah satu standarisasinya itu ke sana. Nah gitu, jadi maka ada sebuah kalimat yang selalu saya ingat karena itu cukup bagus. Jenengan bisa nulis, bisa dipakai status. Kalau sudah datang takdir padamu, maka berjuanglah untuk menghadapinya dengan kebaikan yang banyak. Bisa nulis ora? Kalau sudah datang takdir padamu, maka berjuanglah ya untuk menghadapinya dengan kebaikan yang banyak. Ya kan? Nah, contoh. Nek nganggo status kan rasa nganggo contoh. Lah iki karena pengajian ya tak kayak contoh. Kedawan kok wong bingung maksudnya apa, wis contone ra pas barang. Misalnya begini, ya. Takdir datang kepada kita apa? Sakit. Iya kan? Itu kan takdir, sakit. Kita itu jangan komentar, "Ya Allah, aku malah loron nih." Ya. Padahal aku wingi rak rono-rono lho, ngono ki. Ketika datang padamu takdir, ya, tadi sakit, maka berjuanglah. Berjuang untuk apa? 1, banyak istighfar. Ya. 2, siapkan doa-doa. Karena doa orang yang sakit dan sakitnya itu dia memahami harus membersihkan jiwanya, ijabah. Malah geremeng terus, ya. Itu tuh ijabah. Kowe kok pilek meneh to? Lah iya kandhane aku dhewe sampai jengkel aku. Aku wis ning dokter ping 3, ngeri ra? Malah ngeri ra. Itu tuh takdir ya, ketika jatuh ketetapan padamu. Hanya 1 yang kita bisa lakukan, berjuanglah. Karena apa? Takdir-takdir itulah yang akan membersihkan, mengokohkan dan mengembangkan hidupmu. Lah, kita itu apa ya? Kita itu manusia yang lemah, ya enggak? Manusia yang lemah. Lah wong diri kita sendiri itu loh, kita itu enggak ngerti. Ada orang nulis, coba aja jenengan nulis warna kesukaan. Wah, ana sing nulis coklat. Ngene kelambine karo kudunge coklat gur loro. Sing sak lemari itu warnanya Magiku Hibiniu. Wes jarine seneng coklat sampai kita tuh enggak tahu ya. Nah, itu tadi kita. Kita itu tidak tahu bagaimana perasaan kita kan gitu. Kita tidak tahu, sangat tidak tahu. Kita sangat lemah. Untuk itulah Allah menuntun kita dengan takdir-takdir. Dan orang akan diberikan bagian yang besar ketika dia berhadapan dengan takdir-takdir yang buruk. Jadi jangan salah paham, ya. Takdir yang buruk itu Allah melihat jenengan itu punya kemampuan baik, kepengin baik, ya. Tapi peningkatannya tidak besar, sehingga kemudian dipush dengan takdir yang buruk. Malah tetap protes. Lah maksudku mbok rasa ngono, malah rasa ngono. Allah tuh kalau kepengen kita rojab itu bisa melakukan banyak hal, mbok ora usah diuji sing aneh-aneh ngono lho. Itu manusia. Ya. Maka ketika kemudian malaikat melihat kita itu gede-gede gumun-gumun tenan. Ya. Tenan lho gumun-gumun tenan. Lah setan tahu. Setan tuh tahu bahwa ujian atau ketetapan yang buruk itu membuat suasana perubahan yang besar. Untuk itulah setan kemudian mengutak-utik agar orang tidak punya ketahanan diri. Mulai ya, seperti saya katakan, orang yang bisa menahan kecewa dan menggantinya dengan kalimat-kalimat doa ijabah. Setan enggak mau, kan gampang banget. Apa sih Allah berikan yang namanya ketetapan tuh hampir 90%. Enggak cocok. Kenapa? Karena ketetapan buruk itu turun, itu karena Allah pengen membalikan manusia kepada kebaikan. Sehingga enggak cocok. Dan setan juga tahu.
Maka ketika ketetapan buruk itu ya kita tidak biasa melakukan persiapan, doanya tidak banyak, wiridnya tidak banyak ya. Tidak bisa ngangkat. Tidak bisa ngangkat. Maka setan membuat kita langsung komentar. Ya Allah. Urip bisa mumete kayak gini. Itu sebabnya kenapa Panadol itu sekarang tambah tinggi. Nah terus ya. Sampai ya ketetapan farmasi itu sudah tidak bisa mengatasi ya beredarnya obat-obat penahan sakit kepala. Ya. Anak saya di Mesir itu, sana itu enggak ada obat yang 500 mg enggak ada. Minimal 870. Karena wongnya gede-gede. Ini, jadi panjenengan perlu tahu bahwa apa-apa yang kemudian dilakukan itu ini ke sana, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi secara teknis. Saya kepingin minggu terakhir ini jenengan benar-benar bisa mengoreksi apakah amalan-amalan kita di bulan Rajab itu bisa mempengaruhi dan mempersiapkan kita menuju pada Sya'ban. Ya, saya ingatkan kembali, Rajab itu bulannya Allah. Dan agenda besar bulannya Allah itu, Allah terus ya, membangun kebersihan agar orang punya ketahanan diri yang kuat. Sya'ban itu bulannya Rasul. Maka di bulan Sya'ban itu adalah saatnya kita memilih amal-amal unggulan dari berbagai contoh yang sudah diberikan Rasul. Agar amal-amalan unggulan itu mampu mengangkat perubahan-perubahan di bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi ini tinggal 1 minggu ya, kita kemarin sampaikan kalau penahan dirinya itu kuat, maka proses kebersihan hati ya itu nampak. Kebersihan hati ya itu satu nampak dari rojak ya, harapan ya, harapan. Harapan itu harusnya hati itu diisi harapan kepada rahmat. Ya, harapan kepada rahmat ya, bukan dunia. Ya, harapan terhadap rahmat. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kita itu kadang tidak tahu ya. Kita itu harapan rahmat itu pokoknya yang penting donga, yang penting kadang-kadang donga ki ya karo nulis. Ya semoga kamu begini. Ngono kuwi ya gur nulis tok. Ya gur nulis tok ya. Ya sehingga tidak berdampak. Nah, Allah pengen memberitahukan sebenarnya hati kita itu harapan terhadap rahmatnya lebih tinggi dari harapan kepada dunianya atau sebaliknya. Bahwa isi hati kita itu harapan dunianya jauh lebih besar. Itu dilihat dari apa? Doyikun khoroja. Ketika suatu saat hatimu menyempit, itu harapan duniamu lebih tinggi dari rahmat. Paham ya? Misalnya begini. Kita itu insya Allah ikhlas jadi seorang istri. Bener dah? Ikhlas. Kita berusaha ikhlas, berusaha sabar, berusaha tawakal. Lah wis meh ngopo meneh. Malah memang ngopo meneh. Wong kuwi intine malah lah wis meh ngopo meneh ya. Aku ya apapun juga terpaksa kita ya hanya begitu. Begitu maksudnya ya. Nah, harapannya baik tadi tapi ya sakjane minimal sekali. Tapi di sisi lain harapan dunia kita, maksudku tuh aku tuh tidak kepengin disanjung-sanjung, tapi mbok yo diwongke, sekali-kali dipuji, sekali-sekali itu kita diberikan motivasi kan gitu. Rak tawi. Ternyata harapan itu tuh memang benar-benar dia merasa bahwa seorang istri yang dihargai itu jauh lebih sukses. Itu digulung sama setan. Ya kan? Padahal, ya kenapa? Kenapa kemudian terlihat kalau kemudian kita nyesek dojikun khoroja? Ya,
sempit dada, ya, itu artinya harapan dunianya naik. Nah, kenapa menjadi sempit dada? Sudah saya katakan dunia itu digariskan. Dunia itu digariskan. Kenapa ada atau banyak laki-laki itu yang tidak serta-merta bisa memuji istrinya? Karena menurut anggapan dia, apa-apa yang kita lakukan sampai kita kecapean, sampai kita sakit, itu sebuah kewajiban. Iya kan? Lah dipuji ngopo mang kudune kan ngono. Kowe wae sing ra cetha, malah ora dipuji malah ya. Nah, itu harus kita pahami. Dan ujiannya di sana. Agar apa? Benar-benar seorang istri itu kalau tidak membangun keikhlasan, wes ya namanya ikhlas tuh. Ya Allah, kowe kira tahu neng bojomu dipuji, dikai hadiah. Ora. Wis nek aku tau rak popo ngono ki ikhlas. Nek aku wis terus ke ora. Ya. Ada, tapi ada juga seorang istri itu yang dimuliakan. Ra entuk nyapu, ra entuk ngepel, ra entuk masak, ra entuk neng pasar. Duduk manis, tebak ya bingung. Bu dia, ya Allah, saya itu sampai tidak enak ya. Saya itu tidak boleh apa-apa, Bu. Berapa enak tebak, ya kan? Kan saya tidak enak sama tetangga, sama ini gitu. Itu garisnya ngono, iya kan? Ada satu lagi garisnya, wis anake 7, karo gendong cah cilik ijik goreng, nggo sarapan jare bojone, "Bu, sepatuku wis disemir apa urung?" "Oh iya urung, semir sik." Pateni sik batin tonggole aku tak bualangke sepatune ngene. Itu dua gambaran dalam kehidupan. Lah kabeh laporan aku lah mosok tak ijolke ya. Apa tuker sik ya, mosok ngono. Iku mah program TV ya, tukar nasib bareng ku opo. TV itu kacau banget. Gawe judul kok iso tukar nasib. Emang iso apa ya? Iya enggak? Itu kan kacau sekali. Akhirnya orang punya ide wis ngene wae. Kayak bener kayak TV kayak malah bener ya. Aku saiki meh tukar nasib. Nasib. Dia tidak tahu bahwa semua, sekali lagi, semua yang diciptakan, semua yang diberikan, semua yang digelarkan bagi Allah penting. Ya. Banyak hal. Ternyata sarut marut dunia itu tetap saja ada orang yang meningkat. Iya kan? Nekat. Oh, itu karena paham tadi ya. Jadi ini akan jadi sesak. Maksudnya gini, ini Rajab ya. Rajab itu bulan pembersihan. Tentu saja wis pokoke suasanane wis jan nganyelke to. Wis nganyel, wis nganyelke ya. Nah, sehingga ketika kemudian kita rasa ya Allah, kok saya begini, langsung saja ditingkatkan. Lakukan segala sesuatu yang melapangkan. Jangan menggunakan amal-amal yang berat. Agar kecintaan kita kepada amal itu tumbuh. Ya makanya kalau kita lagi rasane kok iso ya Allah wong siji kuwi memang wong siji. Maka kita wirid subhanallah 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 kan gitu. Allah itu hanya kepingin melihat dalam proses pembersihan ini. Apakah benar kita itu pengen membersihkan agar kembali kepada keikhlasan? Ujiannya itu diganti-ganti, Bu. Diganti-ganti. Jadi tadi kenapa saya bilang jangan lihat yang dihadapi. Ya, misalnya nih contoh kasus. Kemarin saya pakai contoh kasus baru. Contoh kasus. Mau cari kasus banyak di HP saya. Kasus. Kalau kita itu bicara contoh kasus ya, itu yang dipakai ya pelajaran matematika. Diketahui. Anak saya nangis kamu tuh nangis apa? Oh, ada masalah tak kon nulis diketahui. Ya. Masalahnya itu apa? Bareng ditulis tebake masalahnya koncone. Ya. Lah kok kamu yang nangis?
Lah aku tuh kasihan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan loh kan. Nek ora ditulis diketahui, tiwas nangis-nangis bayaran ora nek masalah. Diketahui ya, Allah menguji. Nah, perhatikan baik-baik, Allah menguji ya. Masalah-masalah dalam keluarga. Saya ingatkan kembali, yang menguji Allah. Jangan berkata begini, ya Allah aku diuji bojoku memang ngomong siji ki. Nanti penyelesaiannya menjadi berbeda. Ya Allah aku diuji terus mbek anakku, ya Allah bocah saiki iso koyo ngono ya. Koyo ngono apa iso nguji ora iso, Bu. Allah yang menguji masalah keluarga. Nah, ini yang kasus ini karena anaknya masih kecil, maka ujian ini anaknya masih kecil, ujian ini ya ditujukan kepada suami, istri, dan pihak ketiga. Karena ini persoalan yang sedang viral. Pihak ketiga. Ono sing keempat, kelima, keenam, pihak ketiga. Nah, tadi macam-macam. Ya. Suaminya itu yang namanya pernikahan itu, Bu, itu karena itu ada janjinya, maka tetap Allah itu menjadikan kedua belah pihak merasa terikat walaupun ada banyak kejengkelan. Tapi ya tidak bisa melepaskan karena sudah diikatkan. Misalkan gol itu sudah diikatkan. Jadi ya tempat, sakjane aku jengkel lah wis piye wis kalimatnya normal itu tapi hatinya merasa terikat. Merasa terikat. Nah, sehingga ketika wis talak siji kono mlaku karo wong liya kene serik ngono itu karena merasa terikat. Ya, jadi yang namanya janji itu diikatkan pada jiwa kita. Tidak bisa lepas. Nah, kemudian ini saya bilang, saya bilang ya. Jadi ketika ujian itu datang, kita diuji. Itu sebenarnya Allah itu hanya pengen melihat siapa di antara mereka yang bisa meningkat dengan ujian itu. Meningkat apa? Meningkat. Ya, meningkat ibadah. Ya, meningkat ibadahnya. Meningkat ya. Biasa meningkat. Oh, salah ya. Meningkat ya, muamalah. Lah kabeh terus dinesoni. Iki masalah apa terus kabeh dinesoni, ya. Tanggane barang melu ora dijak guyu. Gendo ngerti nek aku di masalah ngono iki apa maksudnya, ya. Kemudian meningkat kebaikan. Ya. Meningkat kebaikannya. Nah, ini kenapa mau dilihat siapa? Tapi memang itu ada untuk mengembalikan keikhlasan. Kita menahan diri untuk bersabar agar Allah tadi memberikan bagian-bagian. Nanti kalau sudah meningkat, ini diganti lagi ujiannya, diganti lagi. Maka kenapa saya bilang jangan terlalu konsentrasi pada yang dihadapi. Karena yang dihadapi itu dirubah-rubah. Iya kan? Tetapi penilaiannya tetap. Nah, untuk itu perlu kita pahami bahwa jangan gagal fokus. Orang itu kenapa oleh Allah sejak awal dibuat untuk bisa fokus. Karena orang yang fokus, maka dia akan menemukan banyak jalan yang strategis. Ya, jalan yang strategis. Strategis apa? Jalan yang tepat, mudah, cepat. Ora usah mubeng-mubeng, ya. Ora usah mubeng-mubeng apa? Di masalah mbek bojone, wah, bueh wong dijaluki pendapat. Iki jenenge mubeng-mubeng, ya. Iya kan?
Iki maksudnya ki apa ya? Wis kari dhewe kabeh do komentar sing siji ndukung siji ora serik gitu ya. Agek golek ilmu ya wis telat ya kan. Muter-muter gitu ya. Nah, gitu. Jadi diberikan jalan yang strategis. 2 produktif. Produktif itu apa? Semakin diuji, semakin banyak hal yang berkembang dalam dirinya. Itulah sebabnya maka sampai dikatakan ketika orang diberi kenikmatan itu orang akan punya ekspresi yang sama. Tetapi ketika orang diuji maka akan tampak ekspresi yang berbeda-beda. Itu yang kemudian membuat sebuah kesimpulan kualitas hidup seseorang terletak pada besarnya ujian yang harus dihadapi. Iya kan? Begitu. Ya, jadi meningkat. Ini saya hapus ya, kasusnya saya hapus. Ini kapan-kapan kita bahas yang serius. Nah, kasusnya banyak. Sebenarnya itu kemarin ya pada pertanyaan-pertanyaan itu kok tidak ada waktu untuk menjelaskan. Nah, ya, jadi tadi kebersihan hati itu pada rojak. Jadi kalau kita tuh sudah ternyata konsentrasi dunia itu dilihat dari doyikun khoroja, hatinya sempit. Kepengen nesu, kepengen jengkel, kepengen itu mesti ininya enggak banyak. Bahkan nek wis anyel ora entuk rahmat rak popo. Lah wis kadung entuk budi. Ya, khaufan. Takut pada adab. Nah, ini yang mau saya terangkan itu ini loh, Bu. Kalau ini harapan dunianya naik, takut pada adabnya turun. Ya. Kalimatnya itu sudah latakdob, jangan marah, malah ben ya. Dosa lu ben. Emang sing dosa ya aku, kowe ngopo geger gitu. Takut pada adabnya hilang. Kalau orang itu dikandani ndak takut gitu ya, itu mesti memang harapannya tinggi. Maaf ya, contoh anak-anak. Anak-anak sekarang dia bisa bentak-bentak orang tuanya. Bermuka masam kepada orang tuanya, ya. Apa yang ada di pikirannya? Batine ndekne wis engko meh tak tunjukkan ya, mbek orang tuaku. Aku jadi orang terus nanti akan aku kasih duit biar ngerti. Harapan dunianya tinggi, seolah-olah itu adalah bagian. Maka sampai dikatakan ketika kita tuh mau berbakti pada orang, ya, orang tua, kita itu mau mengganti kasih sayang orang tua. Itu Rasul seharga berapa? Ya, kasih sayang orang tua itu. Maka Rasul mengatakan, kamu mengajak haji orang tuamu dan menggendong orang tuamu selama prosesi haji itu kamu baru membalas kebaikan orang tua sebesar seujung kuku. Bayangkan. Harapan terhadap dunia yang tidak terkendali itu merusak segala hal. Maka sering saya sampaikan, apa kita tidak boleh dunia? Boleh. Pastikan mengambil dunia sesuai dengan fungsinya. Selebihnya jangan. Merusak. Itu tadi enggak takut sama sekali. Ya. Saking harapan ya sederhana saja. HP. Semakin mahal terjadi sesuatu, kita sudah mikir adab ya. Beli HP seharga 20 juta. Ada yang punya? Wah, anaknya pengen, HP mama bagus pinjem mah, tiba langsung remuk tenan itu Bu, anaknya wes ya. Bayangkan yang akan kita pertanggungjawabkan itu. Bagaimana kita bisa anak hanya karena HP tadi. Nah, tapi itu mahal Bu dia. Lah apa hubungannya? Sudah. Ya. Mungkin dipakai suaminya, mbuh kesamplok sampai ya. Ada seorang ibu
pisah ranjang karena HP. Ya. Jadi mungkin neng omah ki suaminya nganggo HP terus grupe pirang-pirang. Wah, dia termasuk orang yang sangat disukai teman-temannya. Wah, tangting. Kata suaminya, HP-nya diletakkan. Nek kamu ndak mau begini terus, ya, kamu lebih ngurusi HP daripada keluarga, kita pisah. Oke. Ngono ya konsultasi mbak aku bareng. Lah masa Budia zaman kayak gini gak boleh pegang HP. Apa itu? Kata dia. Oh tego nih ya. Maksudnya konsultasi saya bilang, Bu, jenengan itu ndak takut. Ya, masalahnya karena dia salah. Ya, dia nggak mau mengerti. Sangat ketinggalan zaman masalahnya. Tidak takut adab. Ya, hanya karena HP. Kuwi ora HP larang lho, HP biasa. Kira HP larang. Nek HP larang ngono wis tambah mbok ya. Akhirnya pisah ranjang itu. Belum sampai kumpul suaminya meninggal. Apa katanya? Budia, ya Allah, akhirnya Allah memberikan jawaban. Masya Allah. Coba bayangkan. Itu ibu-ibu aktif pengajian. Bisa sampai seperti itu. Ya. Masya Allah. Lah terus wong ngene, kuwi mesti sing ra cetha gurune malah gurune. Hati-hati. Dunia itu salah satu target setan itu kita disuruh yang penting happy terhadap dunia itu agar takut pada adabnya hilang. Nah, kalau sudah takut pada adabnya hilang, nah cintanya ini yang lagi kacau. Cintanya akan tertuju kepada dunia. Sing apik-apik ora seneng, termasuk minta maaf. Ibu-ibu jelas datang ke tempat saya, ya. Suasana rumahnya sudah panas karena memang ya bocah sekarang kan kayak begitu itu, disuruh ndak mau dan sebagainya, ibunya marah, anaknya melawan, ibunya minta tolong, bapaknya juga marahi, gen ora ibu tok sing ketok galak. Bapaknya ndak mau dinesoni sisan. Jadi sekarang wis sensono. Pertanyaannya, Budia, amalan apa yang bisa menjadikan suasana kembali menjadi baik? Berapa ribu pun akan saya lakukan. Saya bilang jenengan itu hanya satu amalan besar yang bisa membuka. Minta maaf pada suami. Apa? Yang salah siapa? Yang minta maaf siapa? Gitu. Budia, saya tuh suka sama Budia, tapi tidak yang ini. Saya mohon maaf, saya permisi dulu. Assalamualaikum, ya tak jawab waalaikumsalam. Ibu-ibu luar biasa, luar biasa. Ya. Ada lagi yang berkata, Budia, saya itu kalau yang namanya dimarahi suami saya, wis bendino. Tapi alhamdulillah setelah ngaji, saya sekarang setiap kali dimarahi, saya diam saja. Pertanyaannya, apakah saya sudah masuk ke dalam golongan wanita surga? Pokoknya ibu-ibu menggok kanan, menggok kiri. Lah saya bilang gitu, saya butuh ketemu kalau ini, saya bilang gitu. Saya cuma mau lihat ekspresi, diemnya itu kayak apa. Wah, di bojone liwat ngono. Ngono kok wanita surga lho, Cinta, ya. Jadi saya pengen sampaikan Rajab itu bagaimana kita itu bisa membina kata Allah sampai kita bisa cinta kepada amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena orang itu ternyata sulit sekali mencintai amal-amal yang bisa dilakukan. Ya, sehingga tidak tampak gembira. Kita selalu merasa terbebani dengan amal-amal yang kita lakukan. Kenapa? Karena harapan-harapannya bukan harapan-harapan yang diperintahkan. Nah, salah satu ciri cinta, ya, itu satu, selalu teringat. Selalu teringat, ya, dengan kebaikan-kebaikan itu.
Loh kok malah lali itu loh ya. Ya awak aku malah lali esuk mau ki aku mau wis ndonga wis wirid durung ya. Lali aku. Loh kok lali terus gitu ya. Wong cinta kok iso lupa lho ya. Lupa naruh Qur'annya. Kowe seminggu iki entuk perang jus. Lah ya kuwi aku malah lali ndok Qur'anku kok. Piye to maksud? Padahal aku lagi semangat-semangate taune sing ngrungokke wis mumet iki maksud iki apa kan gitu ya. Lupa. Doa lupa. Sampai ada doa ketika lupa ya. Awal makan tuh ketika lupa doa ada doanya ya ketika lupa. Bismillahi awalu wa akhiru. Ya saking ngono kuwi ya. Dia soalnya keburu-buru kepengen makan. Lali dongane lucu tuh. Ya saking wangger ngerti bakso, agak teko enak ambune ngono wis ya. Mbok ndonga sik, engko selak adem. Ndonga selak adem. Selalu teringat. Ya, dia ingat terus pokoknya pagi harus ngapa itu semua amal punya waktu. Nah, selalu teringat itu sampai kagum. Makanya ada temannya ya Allah aku ki rasane atiku wis piye ya ora penak ngono rasane kok ora lapang. Wirid subhanallah subhanallah ya. Tenin kuwi ora gur tenan tenin. Wah aku angger ngono ki langsung wirid wis alhamdulillah langsung lapang tenan kuwi. Wis pokoke wis kuwi wis gampang ya. Bermanfaat. Jenengan perlu tahu orang yang kagum, orang yang mengagumi sesuatu itu salah satu cirinya apa? Banyak cerita. Banyak cerita. Ono wong anggur ketemu citane bakso terus ya. Ya apa kowe iku lho citane mesti bakso. Oh aku cita mbek kowe to. Oh ya. Oh sorry lah. Soalnya enak cita terus. Oh, ada yang ya nek bocah-bocah lanang sing dicita apa? Bal. Sampai pemainnya mlebu rumah sakit lho ngerti sampai oh cinta sama kakaknya. Oh itu enggak main karena dia kan kemarin kan masuk rumah sakit. Berarti nomor rumah sakit loh pemain bola ngerti. Astagfirullahaladzim. Saking seneng ya. Saking seneng. Anak saya itu kalau nyetel bola pakai itu apa jenisnya LCD. Ya dah. Dikek nggon tembok kayak belah-belah. Dikek tembok dhuwur kasur. Ndek turune nang nggon lantai. Ya aku mau karena ben pemainnya doneng dhuwur kasur. Kagum ya. Kagum orang seneng sampai ngagumi wah neng majelis itu memang ya enak ya. Lah enake apa ya? Kadang-kadang kan durung mesti wah macam-macam. Wah ya tapi enak gitu ya. Sing durung kagum terhadap majelis nek aku to podo-podo entuk ilmu nek aku mending YouTube. Oh, ustate top-top era. Ya, dia mengagumi. Dia tidak tahu bahwa kemudian tidak mendapatkan rahmat. Maka sampai dikatakan tuh UAS itu orang yang ngajinya gurunya cuma YouTube walaupun gurunya banyak itu biasanya ngeyelan. Kenapa sulit menerangkan? Karena rahmatnya itu tidak turun gitu ya Bu ya. Nah kemudian ridho. Wah tidak apa-apa melakukan apapun dia akan siap ya siap melakukannya. Nah ciri Allah menerima cinta kita. Satu, diuji dengan ujian-ujian yang berat. Maka itu diniati. Kenapa? Kenapa setelah tampak cintanya justru diuji dengan ujian-ujian yang berat? Kenapa? Balasan yang besar ada di balik ujian yang berat. Sehingga kasih sayang Allah yang kepingin segera mengangkat hamba-hambanya agar mendapatkan bagian rahmat yang besar. Itu pertama diuji dengan ujian-ujian yang berat. Dua, dijauhkan dari kenikmatan dunia yang melalaikan. Dijauhkan
dari kenikmatan dunia yang jenengan iki kan ini bulan Rajab nih, bulan Rajab. Wis serius memperbaiki diri, berusaha untuk menambah amal ya. Akhirnya ya dijak koncong-koncone piknik jalan-jalan ora iso melu, ora sagelo ya Allah ya. Aku berjanji besok aku akan jalan-jalan sendiri, rasa kok ngono ya. Ya karena memang Allah itu kepengen kita itu dari bulan Rajab sampai Muharram ya. Itu benar-benar bagaimana kita kemudian ya jangan pol-polan lah dalam kenikmatan itu. Ulama itu sudah ini tinggal 1 minggu. Ulama mesti menjawab. Ketika bulan Rajab saya tak pol-pol ke amal saya. Kenapa? Langit dibuka. Agar Allah mengizinkan nanti dalam bulan Sa'ban itu kita bisa mendapatkan garis-garis amal yang memberikan keberkahan yang besar. Yang ketiga, didekatkan dengan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan-jalan kebaikan ini ya, ini kalau bahasa dunianya didekatkan dengan kerjaan, didekatkan dengan orang banyak minta tolong gitu ya. Kemudian dilembutkan hatinya pada kebaikan dan orang-orang baik. Begitu ya. Jadi begitulah proses perjalanan kehidupan kita ya, semata-mata untuk menghadapi berbagai program. Barang siapa bisa mengikuti program itu dengan legowo, baik, maka tentu saja akan berkembang lebih cepat. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan waktu 1 minggu di bulan Rajab itu mampu kita manfaatkan baik-baik ya, dan semoga kita mendapatkan bagian yang lebih ringan ya dalam proses ya, meneguhkan amal-amal unggulan di bulan Sa'ban. Mari kita tutup dengan doa. Ila hadiniyah wa firiddo ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi
Wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira was sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.